Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kegiatan uji kompetensi online dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah hari ini kami dari TUK Cenil akan melaksanakan uji kompetensi hantaran secara online dengan peserta sejumlah 12 orang. Peserta berasal dari 4 provinsi, merupakan kebanggaan bagi kami karena TUK Cenil merupakan mendapat kesempatan untuk menjadi TUK hantaran yang melaksanakan uji kompetensi secara online pertama kali di Indonesia. Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi motivasi bagi TUK lain untuk bisa mengadakan kegiatan sejenis, mengingat tidak semua provinsi di Indonesia terdapat tempat uji kompetensi hantaran. Tertib administrasi. Para peserta uji kompetensi online hantaran telah mendaftarkan diri sebelumnya untuk mengikuti uji kompetensi online. Baik, sekarang pukul 8 tepat. Ibu-ibu punya waktu 5 jam dari sekarang. Silakan mengerjakan sesuai urutan soal yang telah diberikan. Mbak Rifki mau dikemas? Baik, Mbak Rifki dapat bunga ya? Membuat bunga? Iya, membuat bunga dan membuat kipas itu. Mohon izin, Bu Por, peserta nomor 7 atas nama Bu Rina ingin menunjukkan hantarannya sebelum Ya. Seni lipatnya beruang ya? Ya Bu, silakan lanjut. Ya Bu, monggo. Ya, Bu. Mungkin bisa dilihat. Bu pun sudah. Sudah. Saya lanjut yang Ya, silakan. Silakan. Oh, merak. Oh, yang gambar hitam ini kepala meraknya, Ji, badan merak. Ya Bu, ini ya pakai mahkota sama paruh. Ibu yang nomor 9, Bu Umi, yang tadi hasilnya apa, Bu? Saya lihat hasilnya yang tadi, yang pertama. Oh. Sudah.
Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Matur nuwun, sampun. Izin mengemas, Bu. Ini yang kedua. Yang Hantaran Kalimantan sebentar, Bu. Barat, Pontianak. Oh, sebentar. Lalu Kempu Durian. Batunya dari Kapuas Hulu, Bu. Sungai Kapuas. Bu Pur dan Bu Dina, peserta atas nama Bu Erlisa nomor 2, tadi raise hand, Bu. Oke. Ya, tapi manual, nggih. Ya, Bu Erlisa ya. kenapa ini Bu? Bebek? Itu barangnya apa Bu? Barangnya itu yang digunakan? Bu Erlisa, mohon maaf. Suaranya nggih. Suaranya terlalu kecil, Bu Erlisa. Masih di mute soalnya. Pakai ini aja. Gimana caranya, Bu? Terdengar nggak? Oke. Barangnya apa itu Bu Arlisa? Kain sasirangan, khas Kalimantan Selatan, tas pelut sasirangan, sama batu dari Martapura, Bu. Kalung batu. Ya, coba dari samping Bu Arlisa di posisinya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ini dari ciri khas daerah Jawa Tengah. Saya mengambil non tekstilnya dari kain Pekalongan. Oh ya. Kemudian gerabannya saya ambil dari kelompok Purbalingga. Siang, Ibu. Ya. Mau lanjut ke kas daerah. Wadahnya piring gantung. Tekstilnya batik Papua. Bekas ya. Batik Papua. Terus tekstilnya Tifa sama Mikota, Bu. Ya, Bu. Silahkan lanjut. Nomor 11, Ibu. Yeah. Saya mau lanjut mengemas. Coba dideketin majuin, diangkat sedikit. Enggak ke depan ini sedikit. Ya. Boleh dikemas, Ibu? Boleh, silakan.
Dikemas, Ibu. Ibu izin ke toilet boleh? Silakan. Izin silakan. Oke, uangnya yang digunakan untuk buku di samping itu ya. Gua hitung saja. Dan bunga. Lalu ada yang di roll reflection, Ibu. Ya, silakan dilanjutkan untuk mengemasi. Ini sebelum airnya dikemas, Oke, sebentar. Foto dulu ya. Bentar, Bu. Ini sebelum dikemas ya. Belum. Ya, sudah, Mbak. Ya, silakan dilanjut. Ini sudah selesai apa masih mau ada kemasan lagi, Bu? Ini ada kemasan, Bu. Saya masukkan ke kemasan. Oh, itu sudah dalam kemasan itu. Mbak Lia, kedepanin dikit, Mbak Lia. Nah, oh, kura-kuranya buat gantungan ya. Pakai tali kur dari bola gabus. Ini bagian dalamnya. Ini bagian depannya. Ya. Ya. Izin, Ibu. Ya. Katakan. Oh, ya, ya. Kurang maju, Bu. Kurang maju, Bu. Ibu maju ke depan aja. Di samping, enggak. Kur yang satunya, Bu. Iya. Sudah kelihatan malah kurang mundur ini. Oke. Ya, Kurang ya. mundur. Ya. Sebentar. Ya. Dari depan lagi. Bu Maria. Belum, Bu. Silakan. Dari depan lagi, Bu Maria. Ya. Itu kerang ya, kerang laut ya. Ada kerang. 2. Ibu. Bu untuk pensil ya, Bu? Pensil. Untuk ngaji, Apa? Bu. Untuk ngaji. Oh. Tunjuk ngaji. Tunjuk ngaji. Lebih dekat lagi bisa nggak, Bu? Maju lagi. Ibu pegang. Nah, maju. batangnya aja. Ya. Itu dari flanel ya? Flanel semua, Bu. Oke. Batangnya dari pulpen, pensil, apa kayu biasa? Iya, kalau merahnya dari spidol. Sudah selesai. Hasil karyanya bisa diletakkan di meja.
seempat-empatnya sambil menunggu teman yang belum selesai mengerjakannya nanti untuk validasi hasil akhir. Enggak apa-apa. Silakan. Para peserta yang sudah selesai dan sudah dinyatakan selesai penilaiannya, monggo perangkat yang kedua yang berjarak 2 meter dari meja kerja, silakan boleh di leave meeting, boleh dinonaktifkan. Oke, Mbak Rizky ada di belakang hasil karyanya. Baik. Baik, silakan Mbak Rizky bercerita nomor 1 ini apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Silakan. Kok suaranya? Masih di mute. Sudah bisa mendengar suara saya, Bu? Ya, silakan. Udah. Untuk yang pertama, ini hantaran pengantin. Untuk pengantin perempuan, isinya ada blus, blusnya dibentuk baju dan bunga. Kemudian dan kerudung serta ada tas juga. Untuk kerudungnya dibentuk kipas, ada sedikit menara kecilnya di sini. Kemudian ini ada tasnya. Hantaran yang tidak dapat dibentuk dari blus ini menjadi baju dan bunga, kemudian juga kerudung, ini menjadi kipas. Kemudian hantaran yang tidak dapat dibentuk, ini dari tasnya. Untuk aksesori, untuk pengemasannya menggunakan tutup nikah, dan aksesorinya menggunakan simpul pita ganda dan simpul pita tunggal. Yang simpul pita tunggal ini ada 2 lapis, yaitu satu simpul pita biasa, yang satunya simpul pita yang besar. Seperti yang itu. kedua. Kemudian yang kedua ini hantaran ciri khas daerah Jawa Tengah, yaitu kain jarik, benda yang dilipat itu ada kain jarik dilipat menjadi merak. Kemudian di sini ditambahkan aksesori penemanis, yaitu ada telurnya sama dan mahkotanya. Kemudian untuk hantaran yang tidak dapat dibentuk, ini satu set cobek untuk membuat sambal. Kemudian ini untuk kemasannya menggunakan tutup lisa juga. Kemudian aksesori kemasannya ada siku emas dan pita emas. Siku emas ini saya beli jadi. Kemudian untuk simpul pita emasnya ini yang membuat sendiri. Seperti yang itu. Ketiga sekarang. Kemudian untuk yang ketiga ini mahar pengantin. Ini di sini ada lafal bismillah, ada nama pengantinnya, yaitu Rizky dan Hasna. Kemudian maharnya berupa antam dan uang. Di sini uangnya dibentuk bunga mawar. Mohon izin ke depan ya, Bu. Ini dibentuk bunga mawar, ada 3 lembar. Ini ada 3 lembar uang 50 ribuan. Kemudian ini ada uang 2 ribuan. Ini replika antamnya. Dan ini uang 2 ribuan juga. Uang yang dilipat menjadi bunga. Kemudian yang lainnya, hiasan lainnya menggunakan bunga artifisial. Untuk namanya ini menggunakan akrilik putih. Kemudian hiasan yang lainnya ini menggunakan akrilik hitam, Ibu. Dan nominalnya ini juga menggunakan akrilik putih. Untuk tulisannya di bawahnya diberi background akrilik hitam. Oke. Sekarang yang keempat. Kemudian yang keempat, ini adalah souvenir pengantin. Souvenir pengantin ini terbuat dari kain perca, dibentuk gantungan kunci yang berbentuk bunga tulip. Di sini bunga tulipnya yang
Yang gemuk, yang besar itu ada 4, kemudian yang masih kuncup ada 2. Ini untuk gantungan kunci ini bebas, bisa untuk apa saja, untuk gantungan pidato, untuk gantungan kunci mobil juga bisa. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Ini adalah hantaran kita yang sudah terakhir. Isinya yang tekstil adalah sarung. Saya bentuk menjadi kura-kura. Non tekstilnya berupa obat. Ada obat milantara, ada pik, ada susu beruang, minuman hemapiton, sama masker dan antacid. Oke, yang kedua. Ini terbuat dari pika. Oke, yang kedua, Yang Bu. kedua. Selanjutnya adalah hantaran ciri khas daerah Kalimantan Selatan. Non tekstilnya kalung batu dari Martapura. Yang tekstilnya adalah kain sasirana. Non tekstil ada lagi berupa kasut sasirana. Yang selipatnya saya menggunakan kain sasirana dibentuk menjadi bebek. Baik, yang ketiga. Ketiga adalah selipat untuk warna mahar. Di sini saya menggunakan selipat berupa ini. Kemudian ada juga uang yang saya gulung. Untuk ini saya menggunakan, kemasannya saya menggunakan figuran akrilik transparan. Ya, yang keempat. Yang keempat souvenir Hinatan. Di sini saya membuat petunjuk ngaji. Bahan yang saya gunakan adalah kain planet. Di sini saya menggunakan dengan lem. Selamat siang semuanya. Saya peserta nomor absen 5 Manggar dari Solo. Untuk yang pertama, sudah terdengar, Bu? Sudah. Sudah, Bu. Yes, sudah. Untuk hantaran pertama, hantaran pengantin, di sini saya menggunakan kain jarik Bang Biron, warnanya dominan biru dan merah. Untuk tekstilnya yang bisa dilipat dengan model lipatan kipas dan bunga. Kemudian untuk non tekstil saya menggunakan tas tangan. Terus untuk hiasannya saya menggunakan pita, simpul pita bagian dalam dan bunga artifisial. Untuk tutupnya saya menggunakan mika dan hiasan mika. Hiasan aksesoris luar saya menggunakan simpul pita dari bahan ini, pita kaca. Terlihat nggak ya, Bu? Terlihat. Terlihat. Oke, baik. Yang kedua. Karena meja saya kecil. Untuk yang kedua, ciri khas daerah, seperti yang tadi sebelum saya sudah sampaikan, ini adalah ciri khas untuk daerah Bali. Kainnya songket. Ini untuk tekstilnya saya pakai kain songket Bali, bukan dua kain. Jadi ini satu kain, memang separuh-separuh. Satunya polos, satunya ada motif songket. Bentuknya merak. Untuk non tekstil saya memakai wadah khas Bali, biasanya digunakan untuk wadah bunga saat sembahyang ke pura. Untuk hiasan bagian dalam saya menggunakan bunga artifisial dan ranting ulir. Untuk hiasan merak saya menggunakan mahkota dan ini pita emas untuk bagian leher dan paruh.
aksesori luar di bagian tutup mika, saya menggunakan pita satin, Bu. Ya. Untuk mahar pengantin, saya menggunakan kaca heksagonal segi 6. Di sini saya ada hiasan mawar, ada 3 mawar, masing-masing mawar ada membutuhkan uang 4 lembar dan untuk putik dalam 1 lembar. Kemudian saya juga menggunakan bunga artifisial untuk bagian dalam. Ada tulisan the wedding, nama pengantin, dan tanggal pernikahan. Untuk nominal sendiri di sini memang tidak saya cantumkan karena tidak mengacu pada tanggal. Ya, lanjut. Untuk souvenir pengantin di sini saya memakai kain perca batik dobi. Kemudian bagian dalam sama kain perca dengan tanpa motif yaitu polosan. Hiasan putik saya memakai mutiara imitasi, kemudian aksesoris terlempar sebentar. Untuk aksesoris luar saya menggunakan bunga yang sudah jadi dari kain satin kecil. Terus untuk ini nama pengantin dan ucapan terima kasih saya letakkan di bagian depan. Demikian dari saya, nomor absen 5. Terima kasih. Untuk hantaran duka cita, yaitu materi pertama, untuk Bapak sakit, tekstilnya saya memakai sarung, dibuat kura-kura. Non tekstilnya ini ada madu, vitamin, dan obat. Aksesoris dalamnya ada bunga artifisial, sama ada saya buat simpul pita di atas kura-kura, dikemas dengan plastik, dan aksesoris di luarnya ada simpul pita juga. Untuk yang materi kedua, ciri khas daerah, ngambil dari daerah Kalimantan Tengah Dayak. Tekstilnya saya memakai kain Dayak, dibentuk bebek, kemudian non tekstilnya ada sanggan, ada topi Dayak, dan untuk aksesoris dalamnya ada bunga artifisial, sama saya buat bunga dari kain Dayak yang lain. Dikemas dengan plastik. Aksesoris luarnya saya membuat simpul pita emas. Untuk yang ketiga, mahar dengan tema rastik, bagian berbahan alam. Saya membuat 5 kuntung bunga mawar dan aksesoris luarnya saya membuat simpul pita dan ada bunga kering. Untuk yang keempat, souvenir. Untuk hitanan anak, saya membuat gantungan kunci kura-kura dari bola gabus dibelah 2, dibalut dengan tali pur, kemudian dihias dengan flanel, dikemas dengan kotak mika, dan diberi aksesoris simpul pita dan bunga kering dari lontar. Sekian Ibu, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Ini akan menyampaikan hasil kerja saya hari ini. Yang pertama, saya mendapat tugas untuk hantaran duka cita anak perempuan sakit. Yang mana non tekstilnya saya buat penguin. Dan isinya masker, vitamin, kurkuma, antis, dan fes, ada madu. Untuk isinya ditambah penghias bunga artifisial, yang untuk di luar saya pakai simpul ganda di wadah. Wadahnya saya buat dari karton.
Terus untuk bunga di luar dari pita Jepang. Lalu untuk tugas yang kedua, antara ciri khas daerah. Untuk wadah, piring gantung, Bu, ini biasa dipakai untuk mas kawin, untuk Papua. Terus non tekstilnya kain batik Papua, non tekstilnya Iva dan mahkota yang dipakai setiap ada acara adat atau penerimaan tamu. Untuk pemanis dipakai daun-daunan ditambah bunga artifisial. Dan ini Bu, ini saya buat tinggi karena memang ini tumbuhan asli dari Papua. Cuman saya karena daunnya agak ini, saya ganti yang serupa dengan yang plastik. Cuman biji-bijiannya memang asli dari sini. Untuk yang di luar, saya pakai bunga Jepang. Dari ini saya tambah dengan pemanis untuk tongkat bisa menyangga. Pembungkusnya saya gunakan plastik. Ya. Untuk tugas ketiga, mahar pernikahan. Ini saya pakai uang 100.000, 20, 10.000 yang dibuat bentuk mawar dan daun dengan bentuk gaun. Untuk pemanis tambahkan dengan bunga artifisial, ada daun-daun yang dari akar pohon. Dan ini saya buat ini batu alam. Untuk wadahnya, figurannya saya buat dari styrofoam karena memang di sini tidak ada. Saya buat dari styrofoam dan tulis dari pita Jepang. Terima kasih. Dan untuk yang terakhir, souvenir. Saya membuat souvenir peresmian gedung. Saya buat miniatur Tifa, Bu. Karena memang di sini kalau untuk peresmian gedung lembaga adat. Dengan selesainya Bu Maria menyelesaikan soal yang keempat souvenir, maka ke-12 peserta uji kompetensi hari ini telah tuntas menyelesaikan semua tugas yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya adalah pengarahan dari Ibu Fitria dari Direktorat Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami persilahkan Ibu Fitria. Terima kasih Bu Purwanti, ibu-ibu semuanya, karena peserta ibu-ibu ya semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas rahmat, karunia, serta berkahnya, ibu-ibu semua sudah dapat menyelesaikan uji kompetensi hantaran yang dilaksanakan secara daring. Penyelenggaraan uji kompetensi secara daring ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi, khususnya untuk saat ini oleh LSK Hantaran. Kita melihat bahwa dengan perkembangan teknologi, kita dapat melaksanakan uji kompetensi di mana saja, asalkan yang pertama ada komunikasi antara penguji dan yang diujikan. Yang kedua, setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh peserta uji dapat dipantau baik secara keseluruhan maupun detail
hasil proses penilaian oleh penguji. Jika syarat itu terpenuhi, maka uji kompetensi secara daring ini sah untuk dilakukan. Kemudian, dalam pelaksanaan uji kompetensi secara daring, tentunya peran dari TUK untuk mengatur jalannya pelaksanaan uji kompetensi. TUK melakukan kontrol terhadap seluruh peserta, baik bagaimana titik kameranya agar dapat dilihat dengan jelas, maupun keaktifan video dari peserta itu mestinya dapat dipantau oleh TUK. Dan sejauh ini saya melihat sudah sangat bagus sekali, walaupun ini yang pertama atau sudah yang keberapa kali, Bu Pur? Yang pertama, Bu Fitria. Oke, yang pertama ini sudah sangat bagus sekali. Nanti kita bisa perbaiki ke depannya segera agar lebih smooth untuk pelaksanaannya. Dan untuk penguji nanti diberikan co-host oleh TUK. Saya lihat di sini sudah, di mana penguji bisa, kalau nggak salah, selain host, co-host juga bisa untuk spotlight peserta. Jadi ketika penguji ingin, tapi kalau tidak bisa mungkin nanti bantuan host. Coba dicek. Ketika penguji ingin mengecek proses pekerjaan salah satu peserta, dia bisa menandai peserta tersebut dan bisa dilihat lebih jelas gitu. Kemudian ketika dan itu harusnya berjalan misalnya diagendakan 2 menit pertama nomor 1, kemudian 2 menit kedua nomor 2, 2 menit berikutnya nomor 3 dan seterusnya. Jadi benar-benar fungsi dari digitalisasi ini sebagai mata dari penguji ketika ujian daring ini. Mudah-mudahan ke depan ujian daring ini dapat dilaksanakan, dan TUK, walaupun TUK-nya TUK Cenil ada di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah, iya betul. Oke, pesertanya bisa dari daerah manapun seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Karena kalau kita sudah bicara uji kompetensi daring, tidak ada batasan peserta dari manapun. Tetapi syarat peserta harus memiliki sarana prasarana uji kompetensi sendiri. Ketika ujian daring, persoalannya akan muncul, sarana prasarana harus disiapkan oleh peserta masing-masing. Baik alat, tempat, semua perlengkapan, kamera, audiovisual dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk itu. Selamat kepada LSK Hantaran yang sudah memulai pelaksanaan uji kompetensi secara daringnya hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan kedepannya dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan lebih banyak pesertanya. Amin, terima kasih. Dalam kesempatan ini kami mengharapkan para penguji tetap dapat melakukan penilaian sesuai dengan sistem yang ada, walaupun ujiannya online tapi penilaiannya tetap dengan si kompeten juga daring, juga online. Semua komponen-komponen yang diujikan mesti dapat teridentifikasi dalam pelaksanaan uji kompetensi ini. Dan untuk para ibu-ibu peserta, semoga hasil uji kompetensi yang ditunjukkan tadi sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dinyatakan kompeten menjadi memiliki sertifikat kompetensi hantaran jenjang 2 KKNI. Terima kasih, sukses untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Bu Fitria atas segala pengarahannya. Semoga LSK Hantaran beserta penguji dan TUK-nya nanti bisa meningkatkan pelaksanaan uji kompetensi online ini. Selanjutnya untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada pimpinan TUK Cemil memberikan sedikit sambutan di akhir kegiatan hari ini. Alhamdulillah, suatu kebanggaan bagi kami karena uji kompetensi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan di luar perkiraan kami, hari ini kita bisa dihadiri oleh Ibu Fitria Yolanda. Terima kasih sekali Ibu, ini merupakan semangat bagi kami untuk ke depan bisa memperbaiki lagi pelaksanaan uji kompetensi pertama kali yang kami laksanakan. Mohon selalu bimbingan dari Direktorat, juga dari LSK Hantaran, agar nanti kelas online yang kami lakukan sudah 6 periode ini terus bisa berjalan, sehingga bisa dilanjutkan dengan uji kompetensi online. Mungkin di sini sedikit kami sampaikan, Bu Fitria, kami selain TUK Cemil juga merupakan LKP Cemil, di mana kami sejak pandemi berusaha untuk tetap bergerak dengan melaksanakan kursus online. Dan hikmah dari pandemi, kami bisa merangkul para pecinta hantaran yang ingin belajar dari seluruh Indonesia. Mungkin kalau tidak ada pandemi, peserta kami adalah yang ada di sekitar kami saja di Jawa Tengah. Tetapi karena pandemi ini, peserta kami luar biasa, antusias dari seluruh Indonesia, terutama Indonesia Timur. Di sana banyak yang ingin kursus, banyak yang ingin ujian, namun belum ada tempat uji kompetensi. Nah, berawal dari itu, saya sampaikan kepada Ibu Purwanti, bagaimana jika mengadakan uji kompetensi online, dan alhamdulillah berkat dukungan dari LSK Hantaran yang selalu memberikan bimbingan kepada kami, hari ini ujian bisa terlaksana. Terima kasih untuk LSK Hantaran, terima kasih kepada Bu Fitria dari Direktorat. Mohon bimbingannya selalu. Akan Ibu Pur. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua peserta, untuk semua penguji, pengawas, dan Bu Fitria Yolanda. Kami ucapkan terima kasih Ibu. Alhamdulillah kami tutup kegiatan siang hari ini. Mbak Fitri, terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih pada para penguji, para pengawas, dan para peserta. Kami